Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Jen di TMM. Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja, walaupun situasinya masih belum membaik. Tapi semoga aja situasinya itu cepat kembali normal gitu. Karena kalau nggak ada kalian, aku juga nggak bakal ada di sini gitu. Dan untuk konten kali ini kita akan membicarakan sebuah manga yang sudah lama nggak pernah aku bahas. Bukan Chainsaw Man, bukan Jujutsu Kaisen ataupun Record of Ragnarok. Tapi manga ini berjudul Jujika no Rokunin. Salah satu manga yang menyita perhatianku di awal kali Jujika no Rokunin ini dipublish. Karena manga Jujika Rokunin ini tuh memberikan feel balas dendam yang sangat luar biasa. Terakhir aku bahas manga ini tuh 5 bulan yang lalu. Itu pun cuma konten mengenalkan cerita Jujika no Rokunin. Dan sekarang kurang lebih sudah 1 tahun lebih, Jujika no Rokunin ini sudah berjalan 48 chapter. Berarti menuju 50 chapteran lah ya. Dengan total 3 volume manga ongoing dan dipublish di Kodansha, tepatnya di Manga Pocket. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Manga Pocket itu semacam web biasanya dikenal dengan istilah Magapok. Mungkin kalian yang tertarik berkunjung di web Jepang, langsung cek aja pocket.shonenmagazine.com. Aku mampir ke situ cuma buat lihat judul series saja sih. Oke, beberapa chapter berjalan jauh dari Jujika no Rokunin, kita ini sudah menemukan bermacam-macam pertarungan yang dilalui oleh Urumashun dengan teman pembulian masa kecilnya. Coba kita list semua gitu ya, si pembuli dari si Urumashun ini. Pertama yang dihadapi di awal cerita adalah si Senkouji, dimana si Senkouji ini berpura-pura so akrab sama si Urumashun, yang padahal dia ini mencoba untuk menyiksa si Urumashun lagi. Yang kemudian si Senkouji ini akhirnya dieksekusi sama Urumashun, yang kemudian menghilangnya si Senkouji ini disadari oleh teman-temannya dengan suspek si Urumashun. Nah, ini menjadi alasan kenapa Senkouji itu dihilangkan oleh Urumashun, supaya memancing teman-temannya yang lain untuk sadar kalau memang si Urumashun ini sudah siap untuk bergerak. Nah, kenapa Urumashun ini memancing? Karena dengan memancing, si para pembuli ini pasti menyiapkan strategi masing-masing. Dan di situ Urumashun ini menghancurkan strategi mereka untuk memberikan pengalaman yang menyakitkan kepada musuhnya. Nanti aku coba kasih contohnya. Kemudian beberapa chapter ini berlalu, Urumashun ini langsung turun tangan menghadapi si Ushiro Yuga. Ini kalau aku lihat sih emang cowok brengsek banget gitu ya. Walaupun sebenarnya semua pembuli di Jujika no Rokunin ini emang brengsek semua gitu. Yang sebenarnya Ushiro Yuga ini sudah menyiapkan banyak orang untuk melawan Urumashun. Tapi sekali lagi, karena Urumashun ini didikan seorang kakek militer, dia ini bisa menjebak semua musuhnya sehingga meninggalkan Ushiro Yuga sendirian. Chapter antara Urumashun dan Ushiro Yuga ini agak bittersweet ya, dimana kita ini di chapter ini diperlihatkan Azuma-san mengungkapkan perasaannya kepada Urumashun. Dan setelah itu Karen, yaitu ceweknya si Ushiro Yuga, menjadi orang yang mengeksekusi si Ushiro Yuga itu sendiri. Nah, ini yang aku bilang salah satu pengalaman menyakitkan yang disiapkan oleh Urumashun. Jadi Ushiro Yuga diakhiri oleh ceweknya sendiri. Dan hebat juga gitu ya, Urumashun ini belajar hingga ke cara menghilangkan jasad. Jadi bener-bener bersih, nggak bersisa, dipastikan akan menghilang tanpa jejak gitu. Nah, di beberapa chapter kemudian, ini yang ngebuat pembaca Jujika no Rokunin itu jengkel. Urumashun ini diajak berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Shirakawa Kaname. Dan alasan Kaname mendekati Urumashun ini adalah karena saat kecil Kaname ini pernah ditolong sama Urumashun dari si pembuli-pembuli ini. Nah, hal ini yang membuat Kaname ini tercerahkan kalau misalnya masih ada orang sebaik Urumashun yang mau menolong dan menerimanya. Tapi gara-gara Urumashun ini dekat dengan si Kaname, target pembuliannya itu berpindah ke Urumashun. Jadi bisa dibilang kurang lebih Kaname ini adalah salah satu faktor yang membawa Urumashun ke pertikaian ini. Walaupun Urumashun nggak menyalahkan Kaname juga, karena dia juga korban di sini. Emang dasarnya pembuli ulung ini aja yang agak brengsek. Nah, di posisi Urumashun ini mengenal Kaname, Urumashun ini dihadapkan dengan si Madoka. Yang bikin jengkelnya itu ya, Madoka ini tuh dulu orang yang sangat keras ngebully si Kaname. Tapi pas sudah gede, dia malah jatuh cinta sama si Kaname. Dan Madoka mencoba merebut Kaname dari si Urumashun. Itulah yang memunculkan sebuah arc festival di mana semua minuman sudah dikasih obat dan Kaname dipaksa melakukan begituan sama si Madoka. Ini aku ngomongnya agak kuper halus ya, biar videonya ini nggak kena pembatasan umur gitu. Tentu saja Urumashun di sini tuh emosi. Bahkan kalau kalian lihat di manganya, Urumashun ini bener-bener emosi sampai genggam tangannya sendiri sampai berdarah. Nah, posisi eksekusi Madoka ini dijebak sama Urumashun. Ya, kalian tahu sendiri lah gimana cara Urumashun menyiksa si Madoka. Tapi yang bikin Madoka hancur adalah ketika dia melihat Kyo-chan berada di sampingnya Urumashun, yang padahal itu kakeknya Urumashun yang memakai topeng mukanya si Kyo-chan. Nah, ini dia salah satu pengalaman menyakitkan bagi si Madoka. Dia ini merasa dihianati oleh Kyo.
Padahal ya enggak. Dan itu bakal dia ingat sampai akhir kematiannya. Jadi Urumasun yang ditarget itu bukan hanya kesakitan fisik, tapi dari mentalnya si pembuli-pembuli ini juga. Makanya manga ini tuh punya genre psikologikal. Oke, setelah kematian Madoka, cerita akhirnya berlanjut ke salah satu karakter yang sekarang sudah menjadi raksasa yang ditakuti banyak orang, tapi tetap aja brengsek, yaitu Kuga Daichi. Awal mulanya ini karena si Kuga ini membakar rumahnya si Urumasun sampai akhirnya kakeknya Urumasun ini dibawa ke rumah sakit. Nah, Kuga ini terkenal karena melakukan peloncongan kepada anak perempuan voli di sekolahannya. Tapi ada satu perempuan yang bener-bener Kuga ini nggak berani sentuh. Dan perempuan itu adalah Sugisaki Ana. Dan dia adalah sepupu dari Kyo-chan. Yang dalam flashbacknya Ana ini dulu ini sering bermain sama si Kuga. Karena si Kuga ini juga berteman dengan si Kyo. Nah di sini Ana ini memiliki tujuan tersendiri kepada Kuga, yaitu untuk merubah si Kuga. Karena bagi Ana, Kuga yang sekarang itu sangat jauh berbeda dengan yang ia kenal saat masih kecil. Sedangkan di sini Urumasun ini bertujuan untuk menggunakan Ana sebagai umpan untuk memancing Kuga. Dan kita dikasih reveal dikit ya tentang pelatihannya Urumasun yang dia siapkan dari dulu untuk melawan si Kuga. Yaitu Urumasun ini berlatih untuk melempar atau membanting pohon raksasa yang masih hidup, jadi yang masih ada akarnya gitu. Dan itu Urumasun lakukan berbulan-bulan sampai akhirnya pohon itu tumbang oleh si Urumasun. Berarti untuk sekarang fisik besar bukan menjadi masalah bagi si Urumasun. Kemungkinan pengalaman menyakitkan yang akan diberikan Urumasun ini bakal berkaitan dengan si Ana. Tapi kalau aku mau lihat pakai pandanganku ya, di chapter ini tuh Jujutsu Rokunin ini mendekati tamat. Soalnya kita hitung aja gitu, Senkouji udah, Ushiro Yuga udah, Madoka udah, dan tersisa Kuga dan Kyo-chan. Nah di chapter terbaru ini akan menjadi pertarungan antara Kuga dan Urumasun. Dalam Jujutsu Rokunin itu biasanya pertarungan itu diselesaikan 2 kali pertemuan. Jadi bisa aja ini masih menjadi plot twist bagi Urumasun jika dia ini bisa aja gagal mengalahkan si Kuga. Tapi ini aku bisa pastikan kalau ini bakal mendekati ending, karena setelah Kuga kalah, Urumasun bakal melawan bos akhir, yaitu si Goku Kyo. Tapi menurut kalian sendiri, plot twist apa yang akan terjadi kepada Urumasun? Kalian bisa tuliskan sendiri di kolom komentar. So jadi ini video kedua kalinya aku membahas Jujutsu Rokunin. Semisalnya kalian belum baca manga ini, kalian langsung baca manga ini aja langsung. Karena ceritanya itu bukan main-main. Apalagi kalian yang suka sama tema balas dendam, ini bakal cocok sama kalian. Karena manga ini tuh mungkin aja bagiku pribadi mendekati chapter akhir atau ending. Jadi sayang banget kalau kalian nggak tahu, nggak ngikutin juga. Karena kalau misalnya manga ini mendapat adaptasi, manga ini atau anime ini bakal menjadi tenar di kalangan wibu Indonesia. Karena aku paham banget, orang-orang itu suka banget sama yang tema balas dendam kayak ginian. Cuman karena emang nggak banyak yang suka baca manga, jadinya mereka itu ya nggak terlalu mencolok gitu manga ini. Tapi kalau udah jadi anime, mungkin aja semua orang bakal fokus ke manga ini. Oke, cukup sekian dulu. Semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini. Aku Jen TMM, see you next video.